Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sudah lama sekali gua nggak ngonten karena memang kita lagi ada transisi ya. Maksudnya gua ada beberapa pekerjaan yang sedang gua kerjain, dan seperti biasa gua akan melanjutin tutorial microcontroller di sini. Yang mana pada tutorial kali ini gua akan lebih menitik beratkan tentang penggunaan board berbasis WiFi ya. Dalam hal ini ESP8266 atau juga ESP32 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba apa itu web server access point ya. Jadi web server access point itu alat WMOS ini dia akan melaunching WiFi access point yang bisa kita akses menggunakan smartphone ya. Jadi dia nggak pakai koneksi internet, dia WiFi internal dari si ESP8266 ini, WMOS ini akan kita tethering ke sini ya, akan kita tethering ke smartphone, dan lalu kita bisa mengakses web page yang sudah kita tulis di codingan ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Akan gue langsung aja. Nah, ini HP-nya sudah terhubung ya dengan WiFi-nya si WMOS ya. Ini kita lihat, kita cek di pengaturan WiFi-nya ya. WiFi-nya si WMOS ya, dia tes web server access point AP ya, posisi terhubung ya. Nanti akan dijelasin di codingan, dan setelah itu kita bisa mengakses halaman web dengan alamat nomor IP 192.168.4.1 ya kan. Nah, di situ ada ESP8266 web server, LED built-in, ada on dan off ya. Jadi kalau kita tekan tombol on, nah lampunya menyala, LED-nya menyala, LED built-in yang ada di WMOS. Kemudian kalau kita tekan tombol off, lampunya mati ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan web server access point ini seperti ini. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa bikin kendali jarak jauh menggunakan web server access point ya. Oke. Seperti biasa kita akan langsung ke codingan, yang mana codingannya ini banyak bertebaran di internet ya, dan gue sendiri dapat codingan kalau nggak salah dari web Warrior Nux atau nyebarilmu.com ya. Di sana cari banyak tutorial WMOS dan juga Arduino ya. Dan gue sengaja bikin tutorial ini sesimpel mungkin. Jadi kita nggak pakai breadboard, kita gunain aja fitur LED built-in ya. Kita coba kerja nggak codingannya. Nah, ini codingannya yang sudah gua ambil, sudah gua coding ke sini dan gua print di sini ya. Gua printkan di sini. Jadi kita menggunakan codingan web server access point ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, perhatikan, nggak perlu dihafal ya. Nanti teman-teman bisa kopas aja di web-web yang berada di internet, tinggal cari gimana caranya bikin web server untuk kendali LED gitu ya. Nah, jadi di situ kita menggunakan library-nya ya kan, ESP8266 WiFi client, ESP8266 web server ya kan. Kemudian ESP8266 MDNS ya kan. Nah, itu adalah library-nya ya. Kemudian kita mendeklarkan constant character SSIDX ya. Di situ seperti yang teman-teman cek tadi di smartphone ya. Nama SSID-nya adalah tes web server AP ya. Kemudian password X-nya bismillah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di HP tadi yang kita cek wifi-nya ya, itu di situ ada
tes web server AP ya, sudah terhubung ya, karena sudah gua login sudah gua terhubungkan dengan passwordnya ya. Jadi itu, nah di situ ya. Kemudian kita berikan codingan ESP8200 web server dalam tanda kurung 80, dan kemudian kita mendeklarasikan integer let 1 ya. Integer let 1 itu sama dengan 2 adalah di poin GPIO2 pada WMOS ya. Jadi let built-in ini dia terhubung dengan GPIO2 ya. Jadi dengan kita memanipulasi logik pada GPIO2, kita bisa mengubah atau mematikan dan menghidupkan LED dari LED built-innya ya. Kemudian seperti itu. Kemudian kita masuk ke void setup ya. Nah, di sini gua jelasin lagi void setup. Nah, di situ kita gunakan codingan wifi.sub.ap, SSID dan password. Artinya WMOS-nya kita setting sebagai access point ya, access point. Kemudian setelah itu kita membuat web page-nya, dan jangan lupa nih web page-nya sudah kita deklarasikan di header sebagai string web page sama dengan titik 2.2, artinya dia string ya. String itu adalah tipe data kata-kata ya, tipe data kalimat juga. Jadi ada tipe data bilangan, tipe data kalimatnya. Kemudian di sini kita bikin ESP-nya web page ya seperti ini. Ini adalah kode HTML ya. Tuh ada button on. Jadi teman-teman nanti copy paste aja yang di internet. Nggak perlu dihafal codingnya, tapi harus dipahami ya. Dipahami. Kemudian kita masuk ke pin mode untuk men-setting si GPIO2 tadi ya. Pin mode kita setting sebagai output dan kita berikan logika high. Logika high ini dia akan mematikan lampu LED built-in ya. Jadi lampu LED built-in itu akan hidup ketika kita berikan logika low. Sudah itu ini adalah codingan selanjutnya, wifi begin, SSID dan password. Kemudian ada jika terkoneksi gitu kan, dia akan memprintkan di serial print connected ya. Cuman karena kita tidak menggunakan komputer, jadi kita tidak bisa melihat di serial monitornya ya, seperti ini. Dan dia langsung masuk ke GoToA. GoToA inilah codingan yang dia merubah logika pada GPIO2 tadi ya. Jadi kita langsung aja supaya lebih jelas ya. Server on ya kan. Kemudian server send text HTML web page. Nah, jadi si codingan web page ini dia dimasukkan ke sini ya kan. Ketika kita mengakses lewat handphone, maka si WMOS ini akan mengirimkan ke layar handphonenya ya. Akan mengirimkan ke layar handphonenya, kemudian tinggal kita send back ya. Send back di sini. Jadi lihat di sini ada turns the LED one on ya. Ya, ketika server on 1 ya kan. Server send text HTML ya kan. Kemudian ketika kita sudah mengirimkan on 1 tadi ke WMOS, maka WMOS akan akan merespon dengan menuliskan digital write LED 1 low ya. Jadi tadi seperti gue bilang, ketika LED 1 kita berikan logika high, dia lampu LED-nya akan mati, dan ketika logikanya kita setting low, lampu LED-nya akan menyala ya. Ya. Jadi ini kebalikannya, ketika kita turn the LED on, maka digital write-nya akan low. Kemudian turn the LED off ya. Ketika kita mengirimkan lagi server on, kita klik tombol off-nya gitu kan, maka si WMOS-nya akan merespon menjadi digital write high ya. Jadi dari situ kita bisa melihat manipulasi datanya ketika kita on off kan ya.
Jadi seperti itu ya. Ini sudah terhubung ya, kita balik lagi ke web servernya. Nah ya ini, ya saya besarkan. Jadi ketika tombol on nya saya tekan, nah koneksinya terputus ya. Wifi nya biasanya sudah tidak tersambung lagi, tinggal di refresh aja. Oke, sudah tersambung. Kalau sudah tersambung tinggal kita klik lagi, dia on ya. Dan ini sudah tersambung ya, wifi nya sudah tersambung. Sekarang kita pencet off. Ini kita pencet, kita tekan off ya, seperti itu. Jadi kita bisa membuat kendali jarak jauh sekitar 10 meter ya, wifi internal ya, dengan web server access point ya teman-teman. Oke, sangat mudah teman-teman. Sekian video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.